Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, kali ini Kak Rian ingin memberikan sebuah kisah dari salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal akan ketegarannya, ketidaktakutannya menghadapi hukuman yang paling berat. Siapakah dia namanya? Namanya adalah Khubaib bin Adi. Ya, Khubaib bin Adi. Karena dia adalah seorang sahabat yang sangat yakin kepada Allah. Ketika ia ditangkap oleh kaum musyrikin, dijadikan budak, dia dibeli oleh musuh-musuhnya hanya untuk disakiti dan dihukum yang seberat-beratnya. Tapi Khubaib tidak takut, dia tetap tegar karena ia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena keyakinannya inilah Allah menghadiahi Khubaib bin Adi sebuah nikmat yang luar biasa. Sampai-sampai nikmatnya itu dijadikan pertanyaan sama orang-orang musuh-musuhnya pada saat itu. Karena mereka melihat Khubaib bin Adi sedang menikmati setangkai anggur. Wah, musuh-musuhnya kaget. Dari mana dia mendapatkan anggur itu? Sedangkan tangannya masih terbelenggu. Dan saat itu di Mekah sedang tidak musim anggur. Subhanallah. Nah, adik-adik, bahkan Khubaib bin Adi ini juga membuat kagum musuh-musuhnya karena kecintaannya Khubaib bin Adi kepada Rasulullah. Waktu dia ditawarkan kepadanya, musuhnya bilang, "Hai Khubaib, bagaimana kalau kamu saat ini ditukar sama Rasulullah, biar Rasulullah yang mendapatkan hukuman ini?" Ah, Khubaib bin Adi marah dan ia pun berkata, "Demi Allah, kehidupanku bersama keluargaku tidak akan menjadi senang jika aku membiarkan duri sekecil apapun menusuk badan kekasihku Muhammad." Subhanallah, kata-kata itu membuat kagum musuh-musuhnya. Kata salah satu musuhnya, "Baru kali ini aku melihat orang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Menunjukkan kecintaannya, padahal dia ingin dihukum yang paling berat. Sudah, kita jalankan hukumannya." Itu kata musuhnya. Tapi sebelum itu, Khubaib bin Adi meminta satu permohonan. Apa permohonannya? Dia ingin diberikan kesempatan untuk bisa sholat. Lalu dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tapi setelah itu dia berkata, karena dia melakukan sholatnya dengan cepat. Dia berkata seperti ini, "Kalau tidak khawatir kalian mengira aku takut mati, pastilah aku akan memanjangkan dan menambah sholatku." Subhanallah. Ternyata ini adalah sholat sunnah yang pertama kali dijalankan sebelum hukuman yang paling berat, yaitu adalah hukuman mati. Ya, Khubaib harus menjalani hukuman mati dari musuh-musuhnya. Nah, adik-adik, ini bisa menjadi contoh untuk kita bahwa kalau kita harus yakin kepada Allah bila ingin mendapatkan ketenangan, bila ingin mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang dilakukan oleh Khubaib bin Adi. Beliau mencontohkan kepada kita bahwa ketika kita yakin kepada Allah, pasti kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu takut, ya. Wah, adik-adik mau dong pasti mendapatkan nikmat dari Allah. Betul nggak? Nah, makanya yakin kepada Allah seperti Khubaib bin Adi. Nah, adik-adik, ternyata tokoh-tokoh muslim yang hebat itu bukan cuma Khubaib bin Adi. Ada lagi
Mau tahu dari mana lagi kisah-kisah yang akan bisa kita dapatkan seperti dalam cerita kali ini yang kalian bawakan? Kalian mendapatkan idenya adalah dari buku ini. Oh, ada 111 tokoh muslim yang hebat yang diceritakan di dalam buku ini. Jadi, kalian bisa mendapatkan inspirasi, kalian bisa mencontoh semua apa yang ada di dalam buku ini agar kalian bisa menjadi muslim yang hebat. Buat ayah bundanya juga bisa dijadikan sebagai bahan referensi menyampaikan cerita kepada anak-anaknya agar mereka bisa menjadi seorang muslim yang hebat. Yuk, dapatkan bukunya. Oke.